Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha li yaumil mi'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuballighuna ila nailil amali wal murad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Razak dan Bunda Haja Ni'mah binti Haji Muhammad Ali, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap momen pertemuan dan perkumpulan kita semacam ini terkait dengan kematian, paling tidak ada dua manfaat besar yang bisa dimunculkan, bisa didapatkan dari perkumpulan atau majelis semacam ini. Yang pertama, manfaat yang akan kembali kepada orang yang kita kirimi, doa atau tawassulan yang kita sampaikan. Manfaat itu setidaknya kita meyakini sebagai sebuah bentuk kewajiban kita yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita, di mana Allah menghadirkan manfaat ini dalam sebuah bentuk doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami, orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Maka apa yang dituduhkan oleh kelompok sebelah yang kita lakukan ini sebagai bentuk bid'ah, bahkan mereka menyebutnya dengan bahasa yang sangat menyakitkan, bid'atun munkaratun la aslalaha, bid'ah yang munkar yang tidak ada landasannya. Bagaimana kita bisa terima itu padahal Al-Quran sudah menyebutkan tadi? Apa yang bisa kita lakukan buat orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini? Tidak ada. Yang paling bisa dilakukan oleh semua orang terhadap yang sudah meninggal itu adalah memohonkan ampunan atau doa yang kita panjatkan, dan itu pasti memberikan dampak manfaat. Untuk yang satu ini sebenarnya seluruh ulama ijma, doa untuk mayit itu memberikan manfaat. Hanya memang halakohnya ini yang memang mereka perdebatkan dan diperdebatkan. Harusnya hal yang model begini itu tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sampai kemudian menuduh sebagai perbuatan bid'ah munkar. Karena kalau ini perbuatan menyimpang dan tidak benar, itu sudah lama lenyap dari kehidupan kita. Tapi sampai sekarang itu masih terus berlangsung, masih terus berjalan. Walaupun dakwah mereka itu menghantam amalan kita begitu keras, kita alhamdulillah kaum Nahdien ini gak goyang untuk urusan yang kayak begitu. Karena buat kita ini ikutannya jelas dari para alim ulama kita. Jangan hanya terkait metodologi, terkait tentang kaifiyah, tapi persoalan substansinya kemudian menjadi hilang, itu menjadi keliru. Yang intinya kan kita kumpul bukan untuk membicarakan atau berkumpul untuk maksiat. Kita kumpul untuk memuji Allah. Membaca Quran ada perintahnya, membaca tahlil ada perintahnya, membaca sholawat ada perintahnya, membaca tasbih ada perintahnya. Lalu itu digabung semua
Apa yang salah dengan kita lakukan? Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena orang sekarang ini banyak yang tidak lagi ngaji langsung sama kiai, ngajinya sama itu masalahnya. Mudah banget terpengaruh. Kita menyadari nanti kita ini kalau biar kita mati, kita butuh doa orang. Nanti diri kita mah masya Allah belepotan sama dosa ini kita. Makanya kita rada berani mau mati, mengapa? Nyangka banyak dosa. Kalau kita orang bersih apa, kita pasti rindu bertemu dengan Allah. Masya Allah. Kenapa kita rada gak berani? Karena nyata kita belum siap banget ini, belum cukup. Udah gitu merasa belum cukup juga, meneng aja lagi begini aja lagi. Merasa belum cukup doang, beberapa kali nggak berubah-ubah kelakuannya. Terus dari mana? Ini yang kata Nabi, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mughawwith. Tidaklah orang yang meninggal itu di dalam kubur kecuali persis seperti orang yang sedang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Pertolongan apa yang bisa kita berikan buat orang yang sudah berada di alam barzakh itu? Yaitu tadi Allah sendiri menghadirkan kalimatnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu manfaat besar. Dan manfaat yang jauh lebih besar lagi sesungguhnya ketika kita berkumpul semacam ini, ada manfaat yang akan kembali kepada kita. Kalau untuk almarhum Kiai Abdul Razak bin Haji Muhammad Idris, Ustazah Hajar Ni'mah binti Haji Muhammad Ali, kita meyakini beliau orang-orang baik. Beliau orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk umat, dan mereka berdua telah membuktikan tanggung jawabnya terhadap keluarga yang diamanatkan oleh Allah, putra putrinya menjadi santri dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini akan menjadi bekal yang sangat berharga di hadapan Allah, berbangga di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai saudara, saya berpesan kepada saudara-saudara saya, anak-anak putra-putri beliau, ingat sebuah sabda Nabi, la tufdihu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kau permalukan orang yang sudah mati dengan perbuatan buruk kamu. Artinya harus dipelihara betul. Irsyadat dan taujihat, ajaran, bimbingan, wasiat, pesan, didikan, keteladanan yang telah beliau ajarkan, contohkan, sampaikan, itu harus dihidupkan dan dipelihara terus. Dan ini akan menjadi kebaikan yang terus-menerus mengalir bagi almarhum di alam barzakh sampai nanti kita sama-sama dihisab di padang mahsyar. Manfaat yang kedua adalah manfaat buat kita yang masih hidup ini semua. Nabi kita mengatakan bahwa kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan untukmu. Poin yang pertama ini bahwa ketika kita menghadiri acara semacam ini, atau ketika kita mendengar, atau ketika menghadiri orang yang dalam keadaan sakratul maut, itu secara langsung kita dihadapkan dengan kematian yang juga pasti akan kita alami. Ini nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Dan kita memang tidak boleh lepas, Pak, dari apa yang disebut dengan ingat terhadap mati. Nabi katakan, aktiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang mampu memutuskan kenikmatan, wahwal maut, yaitu mati. Jadi Nabi memang memerintahkan kita jangan sekali-kali lupa terhadap mati. Harus selalu ingat terus. Dan ingat mati artinya isti'dad lil maut. Karena mati itu kita tidak tahu masanya kapan berlaku untuk kita. Dan kita nggak tahu siapa yang duluan di antara kita yang kumpul di sini. Semuanya juga kalau ngomong mati nih, kalau tanya mau, nggak ada yang mau. Paling lihat itu dari tampang-tampang yang kelihatan tuh wajah-wajah kagak mau mati semua ini. Masih betah romannya itu. Saking betahnya ini udah nabung buat lebaran.
ngerancang. Padahal belum tentu umurnya nyampe ketemu. Dan kalau saya katakan bahwa kita ini orang-orang yang gagal mati, itu bukan saya yang ngomong, karena memang Quran sudah bicara begitu. Allah yang maha tahu, dia yang ciptain kita. Allah yang paham betul tentang siapa kita, tahu betul apa yang ada dalam hati kita. Ketika menyebut kematian, Allah memberikan deskripsi yang sangat singkat sekali. Kamu ingin lari dari mati? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau hendak lari daripadanya, mati akan nyamperin kamu. Maka kita mati-matian menghindar mati. Sampai pakai masker 3 lapis. Takut corona supaya jangan mati. Padahal yang bikin mati bukan corona, tetap Israel tugasnya, bukan corona. Israel jangankan masker, benteng ditembus. Jangan begitu, walaupun tumpi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, nggak peduli dia mentembus. Tiba masker. Ini bukan mencela yang pakai masker, tenang, paham dulu. Cara mengenai ceramah separuh udah main kesimpulan, belum selesai. Itu terkait dengan ikhtiar dan tawakal. Kadang-kadang kita dipisah, ikhtiar dulu, udah gagal, baru tawakal. Itu namanya pecundang. Ikhtiar sama tawakal itu berjalan seiringan. Ikhtiar itu amalul arkan, kemudian tawakal itu amalul jinan. Ikhtiar itu kerjaan fisik, tawakal itu kerjaan hati. Makanya kalau mau ngapa-ngapain kan selalu beriringan kita ngomongnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Begitu memulai kerjaan, kita ikhtiar dengan kerjaan batin zahir kita, tapi terkait hasilnya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan tidak juga kemudian ikhtiar itu linear dengan hasil. Ikhtiar tidak selalu sejalan dengan hasil. Kadang yang ikhtiar sungsang cumben jungkir balik kagak dapet, malah yang cemen-cemen doang dapat. Bahkan di rumah tangga kita, bapaknya udah sungsang sumbel nyari duit dari beduk subuh pergi, pulang beduk maghrib kosong. Anaknya di rumah bayi nggak kemana-mana, rezekinya melimpah. Padahal kerjaannya cuma kelojotan doang, sama nangis. Nggak datang kemana tuh bayi, rezekinya melimpah. Minumnya aja susu, bapaknya 3 tahun nggak nyusu. Coba itu. Dia ikhtiar dikasih sama Allah. Beduk maghrib pulang tangan kosong, sementara bayi di rumah rezekinya berlimpah. Tetangga itu berita dari mulai dia lahir, sehari, 2 hari, 3 hari, hampir tiap hari tetangga pada datang. Dan ibu-ibu yang datang itu semuanya tangannya nggak ada yang kosong. Tradisi orang Betawi biasanya kalau menengokin bayi, malamnya ada udah bikin buras, kue pisang, nunggu ketan kental. Ada yang kagak sempet bikin, tahu-tahu udah pagi mau ikut gua mau bareng, dia beli roti, dia apa mah. Ada yang tahunya udah jalan tuh rombongan, dia ngikut aja lagi. Orang-orang pada pinggul tendengan, dia belum siap apa-apa, mau belanja kalpaman takut ketinggalan, dia mau bareng aja, masukin duit ke dalam amplop cepet. Datang ke sono, judulnya mau nengokin bayi, kan nggak ada yang nengokin bapaknya bayi. Semua judulnya mau nengokin bayi. Dan ibu-ibu anehnya, sebegitu lama pengalaman ibu-ibu, yang namanya nengokin bayi, ibu itu lebih paham bahwa bayi belum makan ketan ketan. Ibu tuh paham dia belum makan buras, belum makan kue pisang. Yang lebih ngenes lagi, dia kasih duit. Lu bayi kan belum tahu aja di mana warung. Loh, itu rezeki siapa itu? Bayi. Bukan rezeki emaknya, bukan rezeki bapaknya, rezeki bayi. Akhirnya itu ketan kental dimakan sama abangnya, roti dimakan sama empoknya, buras dimakan mamanya. Bapaknya begitu pulang, gagal usaha, ngendong bayi. Pas dia gendong, jatuh tuh amplop tadi. Nah bayi nggak bisa megang, jatuh.
Bapaknya ngelihat ada amplop jatuh, dia ambil, dia taruh dulu bayinya, dia buka 100.000, kata dia lumayan ke depan. Dia beli rokok Samsu 2 bungkus besar. Bapaknya ngokok duit siapa? Ikhtiar silahkan Pak, tapi nggak boleh iktimad kepada ikhtiar. Ra'aitun nas yatawakkaluna ala sihhati abdanihim wa tijaratihim wa sina'atihim. Wa qala ta'ala wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Syekh Hatim Al-Asam ketika kalau dia diseminarkan, ketika saat itu dia diminta menjelaskan perolehan pencapaian keilmuan dari gurunya setelah bergaul sekian puluh tahun, salah satu yang diungkap adalah, aku memperhatikan kelakuan manusia, kebanyakan mereka bersandar kepada produktivitas mereka, perdagangan mereka, dan kesehatan badan mereka, seolah mereka mampu melakukan perubahan segala macam. Tetapi begitu aku melihat firman Allah, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang beriman hendaknya berserah kepada Allah, bukan bersandar kepada usahanya. Usaha ikhtiar, sandaran hati kepada Allah. Jadi pakai masker, pakai sebagai bentuk ikhtiar, cuci tangan sebagai bentuk ikhtiar, social distancing juga sebagai bentuk ikhtiar. Cuma jangan lebay. Jangan orang lebay juga. Sampai salaman gak berani begini-begini. Ya biasa aja kali. Bahwa kita takut mati, yang ngomong juga sama. Kita juga takut mati semua. Wah, kalau yang bilang kok, ya mau pikir gimana? Cuma takut mah alamiah, tapi kalau ketakutan masalah. Ketakutan amat ya santai aja lah. Pokoknya yang belum wayangnya mati gak bakalan mati gitu aja. Tapi menggunakan kalimat itu untuk meninggalkan ikhtiar juga salah. Karena memang tugas kita adalah ikhtiar. Jadi harus selalu linear, berjalan bareng. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita menganut prinsip kasab namanya. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada titik temu, sebuah teori khusus yang dimiliki oleh Sunnah, disebut dengan kasab. Kembali pada persoalan kematian, manusia terbagi menjadi 3 dalam konteks mengingat mati. Yang pertama, nasin mutanahhikun. Nasin ay nasim, wah yaknya diganti dengan tanwin iwad namanya. Orang yang lupa, yang amat sangat gemar pada dunia, terhadap dunia, saking demennya sama dunia, nggak pernah mau ingat mati, bahkan paling gedeg kalau ngomongin mati. Ada begitu orang ada? Ngomongin mati lagi nggak usah. Nggak peduli tuh mau mati. Padahal faktanya semua orang pasti bakal mati. Karena saking gemar dan cintanya kepada dunia, saking agresifnya, mutanahhikun untuk agresivitasnya begitu tinggi terhadap dunia, membuat dia menjadi lalai terhadap kematian. Dan orang yang masuk kategori ini ada 2. Pertama adalah hubbud dunia, yang kedua al-jahlu. Karena saking cintanya sama dunia, maka dia gak mau berpisah sama dunia. Kalau ngomong pokoknya dunia ya udah, nikmatnya dunia sudah. Jadi omongin urusan gak ada urusan agama, urusan akhirat, urusan mati, nggak ada. Pokoknya urusan dunia aja dunia. Udah pokoknya ada gutak ketiknya dengan urusan begitu. Otaknya nggak jauh dari urusan gegaras. Lalai itu. Dan yang model begini bukan cuma orang kaya doang Pak, yang duitnya banyak. Yang nggak punya duit juga lagunya sama juga. Saking pengen kaya, pokoknya udah nggak mau ngomongin mati kan. Pokoknya hantam aja. Sama hukum nggak pakai udah. Diingetin sama Ustaz. Ambil yang halal saja, yang haram jangan. Jawabannya nantang. Jangankan kita nyari yang halal, yang haram aja susah. Itu gimana? Bodoh saya mah.
Jangankan bunga bang, buahnya ada gue telan. Buahnya enggak, buahnya gue telan. Masa ini namanya nasin mutanah itu. Yang kedua karena sebabnya apa? Karena sebabnya al-jahlul. Jahl itu bahasa Arab, nggak ada terjemahannya di Indonesia. Padanan katanya nggak ketemu. Kalau orang kita secara singkat kadang-kadang memaknai jahil itu bodoh. Padahal bodoh bahasa Arab balid. Balid itu bodoh. Tapi jahil itu bukan bodoh. Jahil itu bisa jadi orang tahu tapi nggak mau tahu, atau memang kagak tahu, udah kagak tahu. Tahu tapi nggak nyadar, itu namanya jahil. Kayak kita nih. Kita kan orang jahil, kalau tuh begini pakai orang terus semua lagi ngaji. Keluar, coba dah. Jahil, anak muda, nggak mikir mati, kenapa? Dia mikir dia masih muda, masih sehat. Jahil, emang orang mati nunggu tua. Alhamdulillah almarhum dan almarhumah ini kan umurnya cukup 56 sama ibu 56. Bapak 56 juga. Udah cukup, lumayan namanya 56. Ini muda-muda begini nyampe itu enggak? Dia gak tahu, tapi rumahnya aman benar aja baru hidup. Padahal aku dia mikirin, lihat aja faktanya di Kapuk, di Kosambi, pokoknya di Kalideres dan di mana-mana boleh periksa. Cari perbandingan di kampung itu mana banyak orang tua sama anak muda. Paling-paling dalam satu kampung orang yang usianya lanjut di atas 60-70 paling 10% dari penduduk kampung itu. Itu kan membuktikan bahwa orang banyak kan mati muda. Coba lah, di kampung kita banyak kan aki-aki, apa banyak anak muda? Kebanyakan anak muda. Aki-aki ini cuma sedikit. Itu artinya orang belum nyampe aki-aki udah mati. Hati-hati anak muda. Jahil ente kalau mengatakan bahwa buat si lama kok mau bulan apa-apanya. Lah orang mati mah kadang-kadang gak ada apa-apanya, main bola mati. Kalau naik sepeda mati. Ada naik motor, remang, naik motor gak pakai aturan. Wah, nyenggol, cepat gubrak, dia bangun lagi. Itu kayaknya hati-hati naik sepeda pelan-pelan, saking pelan-pelan, tabak di belakang. Hati lu mau ngapain? Ini misteri yang ada di depan mata kita. Ketika kita tidak mampu melihat itu, kita masuk dalam kategori jahil dan kita termasuk nasin mutanahik. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan taibun mubtadiun, orang yang kembali ke jalan Allah, yang kelasnya masih kelas pemula, kelas level apa namanya itu kalau kuliah kursus bahasa Inggris itu elementary. Ini kan kita kelasnya kalau sekolah kan kelas SD bener kita ini Pak, belum kelas kuliah belum kita mau. Belum advance kalau kursus. Yang agama kita begini-gini aja. Ngaji mengaji, yang kita mah guru. Yang kaya itu guru. Betul-betul kita. Ya ngaji selampiran doang sih, ngugurin kewajiban. Mana orang kampung ngaji pengen pinter? Nggak ada, kita nyari berkah. Kadang-kadang ngajinya libur, kadang-kadang sedekah. Kalau ngaji, kalau sedekah madam nanti yang berkat. Kalau ngaji dong, atau sampai ngantuk-ngantuk. Ini kelas mubtadi namanya, taib mubtadi. Orang yang kayak begini, kalau kayak kita sadar kita bakal mati. Dan kita mempersiapkan diri menghadapi mati. Dan kita merasa belum siap untuk mati. Bukan berarti kita tidak mau bertemu dengan Allah, tapi karena kita sadar tadi, amal saya belum cukup, tobat saya belum sempurna. Saya ingin dikasih umur panjang supaya saya bisa menambah amal soleh. Yang kayak gini insya Allah tidak masuk kategori yang disebut oleh Nabi man kariha liqa Allah. Siapa orang yang tidak suka bertemu Allah, maka karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Kita gak masuk itu, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita minta panjang umur tapi tidak istiqdadil maut,
tidak melakukan upaya pertobatan, mencari pengampunan setiap saat, tidak membekali diri dengan amal soleh, dan kita merasa aman-aman saja, masuk kategori itu. Ketika itu bilang saya nggak mau mati, tapi nggak mempersiapkan diri menghadapi mati, bisa jadi karena kita nggak berani ketemu Allah dan nggak pengen mati. Ya memang kita nggak perlu pengen mati, tapi kalau kita punya perasaan kenapa belum siap mati, karena sadar amal kita belum cukup, minta umur panjang supaya kita punya amal yang cukup. Ketika bertemu dengan Allah, Allah ridho dengan kita. Yang top itu yang ketiga, arifun muntabihun, orang yang arif billah, yang selalu dalam kesadarannya, sehingga mati bagi dia sebuah jalan yang penuh dengan romantika keindahan, dan mereka selalu minta bertemu dengan Allah. Makanya mati bisa menjadi kebaikan, minimal rohah min kulli syarr, kita lepas dari segala keburukan-keburukan dunia. Orang-orang yang sudah menyatu jiwanya al-fana fillah, orang-orang yang sudah arif billah, tahu hiruk pikuknya dunia ini, maka buat mereka bertemu dengan Allah adalah jalan kebahagiaan tertinggi, dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan mati. Kita yang mana nih Pak? Yang mana ini? Ya pokoknya pasti mati gitu aja deh. Maka itu kemudian buat kita dalam proyeksi hidup kita ini bukanlah bagaimana kita menghindari mati, tapi bagaimana kemudian mengisi hidup kita untuk menghadapi itu yang penting, supaya tidak sia-sia. Jangan umur doang panjang, kalau orang tua aja umur susah, udah digoreng udah gak ngembang, dikembang pecah jadi remuk, didandanin ribet, udah begitu, udah parah udah urusan.